Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari, Pendidikan Biologi 3 Angkatan 2019. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya bisa melakukan review jurnal pada hari ini. Langsung saja, di sini saya akan mereview jurnal internasional yang sebelumnya sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipengerti dalam pembelajarannya. Jadi, jurnal internasional yang saya review kali ini adalah jurnal Pharmacognosy and Phytochemistry dengan EISSN yakni 2278-4136 dan PISSN yaitu 23498234. Pada jurnal kali ini membahas mengenai manfaat tumbuhan berpembuluh yakni tumbuhan bunga sepatu atau dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah Hibiscus rosa sinensis L. Jurnal ini memiliki judul yakni Study on the Antioxidant and Antibacterial Potential of the Mucilage Isolates from Hibiscus rosa sinensis Linn. Malvaceae atau dalam bahasa Indonesia yakni sebuah studi tentang potensi antioksidan dan antibakteri dari lendir yang diisolasi kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis Malvaceae. Jadi, selain dikenal sebagai tanaman hias, bunga sepatu ini ternyata memiliki banyak kegunaan, terutama pada kandungan lendir yang ada pada daunnya. Untuk mengetahui lebih dalam, nanti saya akan membahas mengenai hal tersebut. Jurnal ini ditulis oleh Vignes Al.M. dan Bindu Erner pada tahun 2018 di Department of Botany, University of Kerala, India. Langsung saja memasuki bagian abstrak. Abstrak ini biasanya kita sebut dengan istilah latar belakang. Jadi, hal apa yang melatar belakangi jurnal ini terbentuk? Yang pertama, di sini penulis menuliskan atau menyebutkan yakni studi yang akan dilakukan. Jadi, studi apa yang akan dilakukan untuk melakukan uji ataupun penelitian. Kemudian yang kedua adalah metode. Metode apa yang akan digunakan pada uji kali ini. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat yang didapatkan dari lendir Hibiscus rosa sinensis. Jadi, manfaat apa yang terdapat di dalam kandungan Hibiscus rosa sinensis sehingga bisa dikatakan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, terdapat juga keywords atau kata kunci. Di sini terdapat keywords yakni berupa Hibiscus rosa sinensis atau bunga sepatu, kemudian mucilage atau lendir, antioxidants atau antioksidan, antioxidant assays atau uji antioksidan, dan antibacterial activity atau aktivitas antibakteri. Memasuki bagian selanjutnya adalah bagian kata pengantar. Pada bagian kata pengantar, penulis menuliskan berbagai jenis penyakit degeneratif dan patogenik yang ada di tubuh manusia, yang nantinya bisa digunakan akan dilawan oleh lendir Hibiscus rosa sinensis. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi serta kandungan yang ada di dalam tanaman Hibiscus rosa sinensis. Fungsi dan kandungan apa saja yang terdapat di lendir tersebut sehingga bisa digunakan untuk melawan mikroba ataupun penyakit degeneratif dan patogenik. Kemudian, klasifikasi singkat tanaman Hibiscus rosa sinensis. Jadi, dapat kita ketahui bahwa tanaman Hibiscus rosa sinensis merupakan famili dari Malvaceae dan genus dari Malvales, dan merupakan salah satu contoh tumbuhan berpembuluh. Kemudian, yang terakhir adalah manfaat serta kandungan yang terdapat di dalam lendir tanaman Hibiscus rosa sinensis. Manfaat apa yang nantinya bisa digunakan oleh manusia untuk melawan penyakit degeneratif dan patogenik tersebut. Bagian selanjutnya adalah bagian bahan-bahan dan metode.
Yang pertama, mencangkup koleksi tanaman. Jadi, pada bagian ini penulis melakukan pengkoleksian yakni tanaman Hibiscus rosa sinensis, dan yang dikoleksi adalah daun dari tanaman tersebut, yakni yang diambil dari kebun rumah di Karamana, Kerala, India pada bulan November sampai Desember 2015. Jadi, daun yang sudah diambil tadi nantinya akan dikumpulkan, kemudian akan dicuci untuk menghilangkan debu-debu atau kotoran yang terdapat di dalam maupun di luar daun tersebut. Nantinya daun tersebut akan dikeringkan selama 20 hari. Nah, daun kering nanti akan digiling menjadi serbuk halus. Serbuk ini nantinya akan disimpan di dalam wadah yang kedap udara. Yang selanjutnya adalah bagian bahan-bahan kimia. Terdapat banyak kandungan kimia di dalam daun rosa sinensis, Hibiscus rosa sinensis. Salah satunya adalah metanol, asam aksorbat, buffer fosfat, butylated hydroxyl toluene atau BHT. Nah, yang pastinya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk melawan beberapa penyakit patogenik ataupun degeneratif. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur ekstraksi lendir. Jadi, metode yang digunakan ialah ekstraksi lendir yang nantinya dihasilkan dari proses ekstraksi. Nah, dari proses ekstraksi tersebut akan diendapkan dengan cara menambahkan aseton ke filtrat dan dikeringkan dalam oven untuk nantinya dianalisis lebih lanjut lagi. Bagian selanjutnya adalah bagian pengujian antioksidan. Pengujian ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama, mengurangi uji daya. Nah, yang kedua, pengujian 2,2-dipenil 1-pikryl hidrasil DPPH, dan kemudian aktivitas pembersihan radikal hidrofil. Keempat adalah nitrat nitropluside, oksida pemulangan aktivitas. Yang kelima adalah aktivitas pembersihan anion superoksida, dan yang keenam adalah aktivitas pembersihan hidrogen peroksida. Kemudian, ini merupakan lanjutannya. Ini adalah aktivitas antibakteri. Lendir yang sudah diuji aktivitas antibakterinya tadi lendir yang sudah didapatkan tadi nantinya akan diuji aktivitas antibakterinya menggunakan metode difusi sumur agar. Dapat kita ketahui bahwa metode difusi sumur agar ini dilakukan dengan cara membuat lubang yang tegak lurus pada agar yang padat. Nah, nantinya akan diinokulasi agar tersebut sebelum digunakan dengan uji bakteri. Nah, yang bagian selanjutnya adalah bagian analisis statistik. Semua analisis yang dilakukan setidaknya dalam rangkap 3 untuk menghindari kesalahan, dan nilai-nilai yang kemudian nantinya akan disajikan sebagai nilai rata-rata bersama dengan standar defisiensinya. Data yang sudah dianalisis tadi akan dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Yang selanjutnya adalah memasuki bagian hasil. Pada bagian hasil ini, penulis menuliskan yang pertama aktivitas antioksidan. Jadi, hasil uji antioksidan yang sudah dilakukan oleh kapasitas pereduksi Hibiscus rosa sinensis tadi menyatakan bahwa lendir ternyata cukup besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya reduksi lendir dari tanaman Hibiscus rosa sinensis seiring dengan peningkatan konsentrasi lendir. Kemudian yang kedua adalah bagian antibakteri, di mana bagian antibakteri ini lendir yang sudah diisolasi akan menunjukkan aktivitas terhadap kedua gram positif yakni Streptococcus pyogenes dan gram negatif yaitu Klebsiella pneumonia. Nah, berikut ini merupakan tabel 1-3 terkait hasil uji antioksidan yang sudah dilakukan oleh peneliti. Bagian selanjutnya adalah bagian diskusi, di mana dalam bagian ini penulis mendapatkan hasil yakni berupa lendir Hibiscus rosa sinensis memiliki aktivitas antimikroba yang relatif tinggi ataupun lebih tinggi untuk melawan bakteri Streptococcus pyogenes daripada untuk melawan bakteri Klebsiella pneumonia. Jadi, sifat antibakteri yang ditunjukkan pada lendir tanaman Hibiscus rosa sinensis tadi bisa dikaitkan dengan adanya komponen antimikroba seperti asam uronat yang ternyata
memiliki aktivitas antibakteri yang baik terhadap bakteri E. coli. Bakteri E. coli sendiri merupakan bakteri penyebab penyakit diare. Nah, sedangkan untuk bakteri Streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif, yang hidupnya itu di kulit manusia dan di tenggorokan manusia. Sedangkan untuk bakteri Klebsiella pneumonia merupakan bakteri gram negatif yang menyebabkan pneumonia. Pneumonia sendiri merupakan infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru, di mana paru-parunya ini ternyata berisi cairan. Bagian selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Jadi, pada kesimpulan kali ini, penulis menuliskan yakni fokus utama dalam studi yang sudah dilakukan adalah pada aktivitas antioksidan dan antibakteri dari lendir Hibiscus rosa sinensis. Kemudian yang kedua, penulis menuliskan hasil akhir yakni berupa berupa lendir menunjukkan aktivitas lebih tinggi terhadap bakteri Streptococcus pyogenesis dibandingkan terhadap bakteri Klebsiella pneumonia. Kemudian memasuki bagian selanjutnya adalah bagian referensi. Pada jurnal internasional kali ini terdapat 36 referensi, yakni terdiri dari 14 buku dan 22 jurnal, yang masing-masing setiap jurnal dan setiap bukunya mengandung informasi yang sudah dapat dipastikan sangat relevan. Bagian selanjutnya adalah bagian kelebihan dan kekurangan jurnal yang sudah saya review. Selanjutnya adalah bagian kelebihan jurnal. Pertama, metode dan pengujian yang terdapat di jurnal cukup singkat dalam penjelasannya. Kedua, pada jurnal disertai tabel-tabel mengenai hasil uji antioksidan yang telah dilakukan. Ketiga, bagian pengantar berisi materi terkait penyakit serta manfaat lendir Hibiscus rosa sinensis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan pembaca sudah mendapat gambaran di awal terkait yang akan dibahas pada jurnal tersebut. Keempat, hal yang diteliti sangat sesuai dengan tujuan jurnal, yakni fokus utamanya mengenai antioksidan lendir Hibiscus rosa sinensis. Kelima, penggunaan bahasa yang singkat, padat, serta mudah dalam penulisan menjadi poin keunggulan pada jurnal ini. Keenam, informasi terkait jurnal cukup lengkap, sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Selanjutnya adalah bagian kekurangan jurnal. Pada bagian bahan-bahan dan metode, tidak disertakan gambar mengenai peta lokasi pengujian maupun lokasi koleksi tanaman yang akan digunakan. Kemudian, pada bagian abstrak tidak disebutkan secara jelas latar belakang serta tujuan terkait pengujian dilakukan. Ketiga, pada bagian pengantar tidak terdapat informasi yang memadai mengenai klasifikasi dari spesies Hibiscus rosa sinensis. Kemudian, tidak disertakan dokumentasi spesies Hibiscus rosa sinensis yang digunakan dalam proses pengujian, mengingat tidak sedikit spesies dari famili Malvaceae ini. Kemudian, pada bagian hasil, tidak disebutkan bagaimana penggunaan maupun cara pengaplikasian lendir Hibiscus rosa sinensis pada manusia dalam upaya melawan bakteri. Keenam, pada bagian hasil tidak disertakan gambar terkait lendir Hibiscus rosa sinensis yang sudah diuji. Terakhir, tidak disertakan dokumentasi terkait proses pengujian lendir Hibiscus rosa sinensis. Itulah review jurnal dari saya. Semoga review jurnal yang saya lakukan memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sudah adanya jurnal internasional, dalam pembuktiannya harus tetap dilakukan pengkajian dan pengujian secara mendalam agar tidak adanya kesalahan penafsiran dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan dampak negatif. Demikian review jurnal dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.